Nah, ini. Assalamualaikum Pak Ustadz dari seseorang ya. Soalnya namanya nggak ada. Tadi kan Pak Ustadz bilang jangan tinggalkan hobi. Saya itu hobinya bermain game, Ustadz. Jadi pertanyaannya, apakah boleh tetap bermain game atau hukumnya gimana? Mungkin Ustadz boleh penjelasannya. Saya banyak mendengar cerita inspiratif dari anak-anak muda yang kemudian menjadi hacker, menjadi seorang programmer di digital ya pastinya. Itu beberapa dari mereka itu berawal dari gamers loh, mereka pemain game. Jadi dari bikin main game, lama-lama dia kayak gak puas kok, gampang banget sih menangnya. Gua bikin lebih susah deh nih. Akhirnya ditambah-tambahin, di otak-atik, sampai akhirnya dia menjadi programmer. Lalu program yang dia udah buat itu dijual ke iOS, dijual ke Android, dijual ke iPhone, dijual ke Google. Akhirnya dia menjadi orang yang lumayan crazy rich. Itu ada di Indonesia ada, di luar negeri ada. Artinya kalau saya paling nggak suka ya seseorang mengeluarkan fatwa itu secara general. Saya kurang cocok. Kalau saya tuh nggak mau mengeneralisir satu masalah. Haram game nggak bisa, nggak semuanya. Lihat dulu nih, dia main game itu buat apa? Kalau dia main game itu bagian dari cara dia memahami program, tapi harus jujur ya. Lagi ngapain? Lagi main program. Itu lagi nge-game, PUBG atau apa gitu kan? Kalau misalnya mau main game, coba kalian mencari games yang benar-benar melatih kemampuan berpikir, kecepatan dalam bereaksi segala macam, dan jangan berhenti di game orang. Harus ada rasa nggak puas. Saya mau bikin sendiri nih. Sekarang kan game versi Islam belum banyak nih. Nggak tahu udah ada atau belum. Kayaknya masih langka banget lah. Game versi Islam di mana anak kecil itu bisa mengenal Nabi lewat game. Udah ada belum? Belum ada kan? Tinggal kalian pikirin gimana caranya anak kecil dia kalau megang gadget, gamenya itu udah game tentang kisah Nabi, game tentang Islam, game tentang rukun iman, rukun Islam atau apapun itu. Ketika dia dapat rewardnya itu misalnya reward yang positif, tanpa dia sadar anak kecil itu sedang belajar tapi sambil bermain. Game itu kan artinya bermain kan? Bikinlah permainan digital yang membuat anak kecil tanpa sadar lagi belajar. Kan bisa aja. Makanya nggak bisa digeneralisir semua game haram, nggak bisa. Karena game secara definitif permainan, tapi permainan itu ada yang positif, ada yang negatif. Walaupun banyak yang terjerumus kepada yang negatif. Makanya saya lebih senang mengajak yuk kita yang ke positifnya deh. Jadilah programmer dengan kalian nge-game. Jadilah seorang ahli cyber dengan nge-game supaya kalian bisa menjadi orang yang punya peran dalam peradaban Islam di Indonesia. Harus jadi kayak gitu yang saya cerita tadi di Taiwan. Kan juga anak-anak muda yang senang dengan hal-hal yang sifatnya saintifik, bisa digital, bisa lebih ke sains alam dan seterusnya. Pokoknya salurkan hobi kalian kepada yang produktif. Itu kata kunci. Salurkan hobi kalian kepada yang produktif. Jangan konsumtif. Gara-gara nge-game ngutang, gara-gara nge-game nyuri uang orang tua. Itu kan konsumtif dan negatif kan ya. Salurkan hobi kalian, apapun itu selama nggak melanggar syariat, kepada yang produktif. Arti produktif itu apa? Ada karya yang pertama. Ada kan karya? Apa karya kalian di sini? Yang kedua, ada hal yang bisa meringankan orang lain, menciptakan lapangan kerja, ngasih nafkah kepada adik-adik atau kepada anak yatim, walaupun cuma 100.000, 50.000, tapi ketika kalian bisa bersedekah, coba. Yang pernah berkurban dengan uangnya sendiri di usia belasan tahun, ada nggak? Oh ada, banyak, cuma ikhlas, nggak mau pamer deh. Tawadhu ikhlas ya. Oke, saya husnuzon semua di sini sudah pernah berkurban. Tapi pertanyaannya, pernah nggak berkurban di usia 12 tahun dari uang sendiri? Belum kan? 13 tahun? 17 tahun? 20 tahun? Sekarang berapa usia rata-rata? 20 tahun. Boleh nggak kalau di sebelum usia 25 tahun kalian udah bisa berkurban sapi? Sebelum 25 tahun kalian udah bisa berkurban sapi dengan bukan dari orang tua sendiri. Apa
Masya Allah, barakallahu fikum untuk jawabannya Ustaz Rantak ya. Itu sudah semakin jelas ya. Yang penting tadi insight-nya adalah kita harus produktif dan juga pastinya harus bisa ya tidak mengganggu ibadah kita juga dan tidak berlebihan Ustaz ya. Luar Masya Allah ya. Dan ini selanjutnya masih ada waktu izin Ustaz ya. Ini dari siapa itu ya? Dari ex istri yang sangat galau. Penasaran seperti apa? Ini siapa? Lydia bukan? Bukan. Kita bukan. Galau ya. Penasaran pertanyaannya Ustaz? Ya ini. Ustaz Bismillah. Mohon maaf, ingin bertanya. Ada seorang suami dan istri, mereka berusaha untuk bercerai di usia pernikahan baru 8 bulan dikarenakan KDRT. Setelah akta cerai terbit, suami ini datang lagi kepada istrinya, tapi sang istri karena sikap yang belum berubah, bagaimana cara memantapkan hati untuk menerima kembali? Apa doa untuk hatinya yang sangat keras? Mohon penjelasan. Langsung ke solusi aja ya. Betul. Pertama, si cowok itu suruh ngaji. Sebelum balik ngaji dulu. Karena kalau dia balik belum ngaji, belum hijrah, belum merasa bersalah, belum mau berubah dan belum menunjukkan perubahan itu secara konsisten, kayaknya jangan dulu. Kenapa? Nabi juga melarang perempuan menikah dengan laki-laki yang kasar. Nabi itu melarang perempuan menikah dengan laki-laki yang kasar karena pernah datang seorang perempuan kepada Nabi dan galau. Soalnya ada 2 cowok ngelawan dia nih. Dia galau pilih yang mana atau nggak milih dua-duanya. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya dilamar oleh fulan dan fulan. Apa pendapat engkau ya Rasul? Kata Nabi, fulan yang pertama itu dia adalah laki-laki yang kikir. Dia kalau ngasih nafkah ke istrinya itu irit banget. Alhamdulillah di Riau kalau nggak salah minyak goreng normal ya. Kita di Pulau Jawa susah banget tuh nyari minyak goreng. Saya aja ke Perawang, ada kakak saya di Perawang ya. Pas saya datang dia goreng goreng makanan yang cemilan gitu, gorengan saya bilang, kok boros banget sih pakai minyak goreng itu kenapa? Bukannya minyak goreng lagi susah? Enggak, di sini saya cuma 25.000, 27.000. Wah, di kita 80.000 1 liternya. Jadi susah banget gitu kan. Nah suami udahlah minyak goreng mahal, nafkah nggak naikin gitu. Wah gimana terserah mama lah, gak usah goreng, rebus aja pakai air atau apa. Nah ini ada tipe suami yang pikir. Terus idealnya gimana? Kasih ATM-nya. Terserah mereka mau gesek berapa. Kan limitnya ada di kita ya. Bisa gesek aja, tapi kan ada limitnya. Yang jelas seorang suami yang baik itu adalah yang paling sayang dan paham tentang kondisi istrinya. Itu yang pertama. Nabi tidak merekomendasikan suami pelit. Yang kedua, kata Nabi dia sering mengangkatnya, artinya mukul. Mengangkat itu artinya suka mukul. Dan Nabi juga tidak merekomendasikan laki-laki yang kasar, suka memukul istri, sehingga akhirnya dua-duanya ditolak. Ini menunjukkan bahwa KDRT dalam Islam itu bahkan dibenci oleh Rasulullah SAW, dan Nabi menyuruh untuk perempuan menahan diri, tidak menerima kedatangan laki-laki yang kasar sampai dia berubah. Maka dalam kasus yang tadi, tunggulah dia sampai berubah. Kalau dia memang serius dan pengen balikan, berubah dulu dong. Jangan seenaknya mukul, cerai, balik lagi ya. Berubah dulu, suruh ngaji. Nanti lihat perkembangan dia, bisa nanya ke lingkungan dia udah berubah belum sekarang. Setelah 6 bulan, setahun, biasanya udah kelihatan konsistensinya. Oke, bisa dipertimbangkan. Sambil didoain, semoga dia dapat hidayah, semoga dia dilembutkan hatinya, diperbaiki akhlak. Karena semua orang pernah salah dan semua orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau dulu, dia harus mengambil konsekuensi untuk belajar dan memperbaiki diri. Gitu. Masya Allah. Karena waktu juga, ini kita hanya punya waktu 2 pertanyaan saja Ustaz. Ya, kita akan akhiri sesi ini pastinya dengan guru kita Ustaz Rantak, tablik milenial yang akan menyampaikan doa muhasabah untuk menutup rangkaian acara.